Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini RL Chess akan bahas tentang game ketujuh dari perebutan gelar juara dunia antara Ding Liren berhadapan dengan Gukesh Domaraju. Kemarin libur, hari ini dilanjutkan kembali setelah 3 game teman-teman. Nah, skornya masih imbang dari 6 game, 3-3. Langsung saja kita bahas gamenya. Gukesh memulai dengan kuda F3, hitam D5, kemudian G3, hitam G6, kemudian putih D4, hitam gajah G7. Putih lanjutkan dengan pengorbanan pion pada petak C4, hitam C6. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah ke petak G2, hitam kuda ke petak F6. Lanjutkan dengan rokade, hitam melakukan rokade juga. Ini adalah Neo Grunfeld Defense, variasi klasikal atau original defense, teman-teman. Nah, setelah langkah rokade di langkah ke-6 ini, putih melanjutkan langkah dengan benteng ke petak E1. Nah, langkah benteng E1 ini adalah langkah novelty, teman-teman. Atau bisa dikatakan ini langkah, kalau saya baca nih dari riwayat permainan, langkah benteng E1 ini bukan pilihan favorit. Yang sebenarnya di sini favoritnya adalah makan pion D5, kemudian dimakan lagi, dan kemudian putih lanjutkan dengan kuda C3. Hitam kuda C6, kemudian putih lanjutkan dengan kuda E5. Ini teman-teman favoritnya. Nah, benteng E1 bisa jadi ini adalah langkah preparation atau persiapan dari Gukesh Domaraju sebelum dia bertanding. Jadi dia udah prepare ini. Ini disebut dengan langkah novelty, langkah pembaruan. Ya, benteng E1, kemudian hitam di sini memukul pion C4. Teman-teman, ada waktu yang dihabiskan oleh Ding sekitar 20 menit untuk menentukan langkah pukul pion C4. Nah, apa yang ingin disetup oleh Gukesh? Pastinya dia setup 2 pion sejajar nih. Ya, korbankan pion, dia pengen setup kekuatan di petak center. Hitam lanjutkan dengan gajah ke petak G4 memberikan pin, kuda B ke petak D2 menekan pion C4. Kemudian hitam di sini C5, langkah yang dianggap kurang tepat, teman-teman. Ya, kenapa langkah kurang tepat? Karena di sini menguntungkan untuk putih. Ya, putih lanjutkan dengan jalan D5. Hitam menjawab dengan langkah E6. Kemudian putih di sini jalan H3. Oke, pertama yang harus diperbaiki dari langkah hitam adalah bukan C5, tapi B5 yang menarik di sini untuk dimainkan. Ya, jadi pada saat H3 hitam gajah E6 dengan keunggulan 1 pion. Resikonya mungkin kekuatan putih di petak center akan kuat, tapi hitam juga memiliki kekuatan dari unggulnya pion. Mungkin Ding nggak mau itu ya, nggak mau memberikan kesempatan Gukesh untuk memiliki kekuatan di petak center. Nah, dengan langkah C5 ini juga Gukesh di langkah berikutnya D5 ketika E6 dia melakukan kesalahan karena langsung H3 di sini. H3 ya. Karena harusnya di sini menurut analisa lebih baik kuda makan pion C4 terlebih dahulu. Apa tujuannya? Jadi kalau misalkan makan lagi, let's say dia makan pakai kuda, maka di sini H3. Kalau dimakan, maka akan menjadi ancaman pada petak B7 langsung. Ya. Sementara kalau misalkan dia di sini gajahnya mundur, let's say gajah ke petak E6, maka kuda G5, ancaman pada petak E6, kemudian ancaman pada petak D5, aktif sekali. Nah, contoh nih, setelah kuda G5 masih dilanjutin benteng E8. Nah, maka tinggal makan aja, makan dan kemudian hilang ya dengan benteng E8, menteri E8, menteri D5. Nah, sayangnya bedanya ketika di sini Gukesh bermain dengan langkah H3 dulu, momennya hilang, teman-teman. Karena di sini langsung makan, kemudian makan lagi dengan gajah dan makan pion D5, makan lagi, dan di sini Ding memiliki langkah berbeda, kuda B ke petak D7. Kemudian kuda C4, B5, walaupun putih masih unggul ya, tapi tidak sebesar kalkulasi yang bisa terjadi kalau misalkan dia kuda C4 langsung. Kuda mundur A3, hitam mainkan langkah menteri B6. Ya, menjaga 2 pion sejajar. Kemudian putih mengaktifkan bishop F4. Hitam mainkan benteng FL8, nggak mau putih menguasai jalur ini. Kemudian putih menteri D2, hubungkan 2 benteng. Kemudian hitam memanggil benteng juga ke petak D8. Manuver dilakukan, kuda sudah jelek di petak A3, dia optimalkan. Kemudian hitam kuda F8, ya, tujuannya mengaktifkan ancaman benteng pada petak D5. Langkah ke-19 berikutnya putih mainkan langkah B4. Ya,
menekan ya di sini. Nah, di sini Ding sempat lama juga mikirnya ya, teman-teman. Lihat waktunya 1 jam dan 41 menit. Dan kemudian hitam mainkan langkah C4. Tuh lihat. C4 dimainkan untuk tetap menjaga rantai pion oleh hitam. Kemudian putih, gajah E3 ancam menteri. Menteri geser ke petak A6. Tujuan menekan A2. Ingin membuka ancaman dengan gajah di petak G7 dan mengambil pion A2. Putih langsung taktis, gajah D4, pion dikasih, tapi jelas ini adalah pion racun. Kalau misalkan benteng makan benteng, kemudian dimakan lagi dengan benteng. Apabila kuda D5, maka kerugian 1 perwira. Gajah makan G7, makan dan makan D5. Nah, gimana kalau misalkan menteri A2 pada saat momen ini? Maka putih akan menyiapkan dengan ya benar, dan ini adalah gamenya ya. Gimana dengan menteri A2? Dan inilah game yang dipilih oleh Ding Liren. Menteri ke petak A2, kemudian benteng A1, menteri B3, kemudian benteng ke petak A3, menteri B1, raja naik, kemudian di sini benteng D7. Nah, lihat, sebenarnya di sini sudah unggul besar untuk Gukes ya. Dan Gukes menemukan langkah terbaik yaitu benteng A5 mengancam pion B5, nggak langsung makan. Nah, kemudian hitam di sini menteri B3, tapi sempat ada keraguan dari Gukes. Dia mundur lagi benteng A3, kemudian menteri ke petak B1, benteng A5, dan balik lagi. Dan akhirnya Gukes berani untuk sikat pion B5. Karena ini adalah langkah yang paling benar sebenarnya. Cuma karena tegang mungkin ya. Dan kemudian hitam di sini melakukan kesalahan dengan menteri D3. Membuat putih semakin besar keunggulannya ya. Dengan sepasang gajah, perwira hitam juga terbilang pasif, teman-teman. Peluang sudah ada, tapi sayang sekali, teman-teman, Gukes Dumaraju kembali tidak menemukan langkah yang tepat. Dia mainkan langkah menteri F4. Dianggap melewatkan taktik. Ya, harusnya di sini adalah gajah E3. Apa tujuannya? Tujuannya apabila dimakan, makan lagi, tetap menjaga sepasang gajah, dan kemudian juga tinggal manfaatkan pion promosi ini, di mana hitam juga pasif. Let's say dia kuda E8, gajah E3 menekan pion A7. Apabila kuda ke petak D6, maka benteng ke petak B8. Menang ruang. Kalau misalkan gajah E3 nggak mau makan menteri, gimana tuh? Kemana? Contoh dia di sini mainin langkah menteri F5, ya tinggal kuda D4, nanti kudanya semakin aktif. Nah, dengan menteri F4, apa kesalahannya? Akhirnya hitam menteri makan C2, kemudian makan F6, dan kemudian disederhanakan dengan menteri F5. Walaupun masih bisa unggul lagi nih, ada kesempatan untuk gajah G5. Tapi di sini Gukes lebih pilih menteri F5. Kemudian dimakan, dan kemudian makan G7. Jadi menurun keunggulannya. Apa bedanya kalau misalkan gajah G5? Ya sepasang gajahnya masih ada. Ya contoh dimakan, makan lagi. Nah ini, kalau misalkan C3, benteng C5. Ini kan pasif nih kuda di F8-nya ya. Gitu. Sayang makan G7, makan lagi. Ya Gukes benteng C5. Gukes mungkin melihat ini double pound ya. Jadi dia coba manfaatkan itu. Waktunya tinggal di bawah 20 menit, 34 langkah, makan C4, kemudian kuda E5, benteng D4, kemudian kuda C6, akhirnya benteng F4, kuda E7, dan kemudian B5. Dikasih pion D5, dapat pion F5. Hitam nggak mau, raja F6 dia mainkan, benteng D4. Kemudian hitam di sini nggak mau raja E5 karena bahaya, ada benteng H4 ya. Bisa hilang pionnya di sini. Hitam lebih pilih jalan H6. Putih kemudian jalan raja F1, kemudian hitam raja petak E5. Ya sayang sekali ya, setelah benteng H4 benar, kemudian kuda makan D5, kemudian benteng H6, kemudian kuda C3, kemudian benteng C6 tepat lagi, makan kena benteng C5, kemudian kuda E4, tapi raja E1 Gukes di sini salah, teman-teman. Saya nggak ngerti tujuan dari raja E1 ya, menghindari kuda D2 kah? Atau menghindari ini kan, karena sebenarnya bisa makan nih. Seharusnya di sini apa langkah terbaik yang dimainkan oleh putih, guys? Yes, dorong ini aja nih. Kalau misalkan kena kuda D2, raja G2. Kalau misalkan dimakan, makan lagi. Pionnya promosi. Kalau misalkan di sini benteng D2, let's say di sini H4, benteng D2, sama aja, makan, kemudian makan lagi, dan kemudian benteng C7 kena. Ya, dia malah pilih raja 1. Ya udah, akhirnya di sini F6 masih unggul ya.
cuman menurun keunggulannya. F6, kemudian H4, kemudian benteng D3 masuk, Gajah D1. Di sini cepat banget, langkah cepat dan salah. Sesuai prediksi dari Gukes ya, sebelum pertandingan perebutan gelar juara dunia, bahwa kelemahan dari Dingliren bilang ya, bahwa kelemahan dari Gukes adalah pada saat momen krisis dia sering di bawah akurasi. Akhirnya apa jawaban terbaik hitam di sini? Yes, dorong F4. Makan lagi. Kemudian Gajah C2, benteng D5 ancam. Kemudian benteng C4, F5. Kemudian benteng B4, Raja F3 menekan. Kemudian skak, Raja G2. Dan akhirnya kemudian benteng B3, ancaman skak. Di sini benteng E5. Ya, ancam discover check. Kemudian F4, benteng mundur. Kemudian benteng E3 dan benteng H7. H5, kemudian kuda F6. Benteng E5, akhirnya kuda makan. Kemudian kuda G3, ya udah makin mengarah remis ya. Kalau benteng G5 ini gak bisa fork ya. Kalau kesini pun Raja D2 ini masih pin. Ya, dia benteng F8, kemudian benteng E7 skak. Kemudian dia benteng B7, ya mengambil pion. Gajah A4, Raja F3, F5, Raja F4, F6, kemudian kuda E4, Gajah C2, kuda D6. Ya, benteng D8, Raja E5, kemudian Gajah B3 di sini. Ya, dan kemudian kuda F7. Benteng D5 skak makan. Udah remis. Raja D2, benteng B6. Kemudian Gajah C4, kemudian benteng D6, Raja C3, makan, kuda D6. Boom. Akurasi kedua pemain. Putih 94,5%, hitam 94,4%, 72 langkah, dan akhirnya mereka remis lagi. Skornya 3,5 dari 7 babak. Apa komentar kalian, teman-teman? Selalu ada keunggulan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, tapi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Gukes Domaraju. Biasanya kalau nggak bisa dimanfaatkan ya akhirnya remis. Apa komentar kalian, teman-teman? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lewatkan untuk menonton live streamingnya di YouTube RL Chess setiap jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan hadiah senilai lebih dari 1 juta. Kita ketemu besok lagi, guys.